Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan lembut, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun Tuhan, ini pernyataan kami, karena kami tahu Tuhan kasih setiamu tak pernah habis mengalir dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami disebabkan, kami dikuatkan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kirabaya syakabatakarana, kirabalarana syakabana. Engkaulah perisai kami Tuhan, apapun yang terjadi, hanya Engkau batu karang kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia Tuhan. Sebab berapa kali kami jatuh, Engkau angkat kami. Seberapa terpuruk kondisi kami, Engkau tetap mengasihi kami. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tapi tidak peduli dengan segala masalah dan problema yang kami hadapi. Tapi kami tahu satu hal Tuhan, kalau Engkau selalu beserta dengan kami. Amin, amin. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun langkah hidup kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi dengan imanmu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, benar Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. Yes Lord.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas hidup, tubuh yang sehat, itu sebagai anugerah yang luar biasa. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan mengisahkan tentang sebuah kisah tentang seorang petani. Ya, jadi ada seorang petani tua yang memiliki ladang yang biasanya tempat dia bercocok tanam, termasuk diantaranya adalah tanaman padi. Hari-hari yang dia lewati akhir-akhir ini membuat dia gelisah, membuat dia sedih, karena ada sebongkah batu yang besar yang ada di ladangnya, dan itu sudah berupaya untuk disingkirkan tetapi tidak berhasil untuk disingkirkan. Dia menggunakan kapak untuk mencangkul tanah yang ada di sekitar batu besar itu, dan justru mata kapak itu berkali-kali harus diganti karena patah, dan itu yang membuat dia merasa sedih karena di sekeliling tempat yang di dekat bongkahan batu itu tidak bisa ditanami dan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat dia mencoba dengan menggunakan cangkul, dia berusaha menggali tanah yang ada di bawah batu itu. Nah, ternyata dia baru tahu, ternyata batu itu ketebalannya hanya beberapa inci saja. Jadi sebenarnya tidak cukup tebal, karena hanya beberapa inci saja ketebalannya. Namun selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa batu itu terlalu sulit untuk dipindahkan, terlalu sulit untuk disingkirkan. Akhirnya dia hanya menggunakan peralatan yang seadanya dengan linggis, dan batu itu bisa ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal peristiwa di dalam hidup ini yang kita overthinking. Maksudnya pemikiran kita berlebihan, ketakutan kita berlebihan. Apa yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan, tidak sesulit, tidak serumit yang kita bayangkan. Tetapi itulah yang biasanya dialami oleh manusia. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab yang sebenarnya orang itu menghadapi situasi yang sulit. Tetapi situasi itu tidak membuat dia terpuruk, tidak membuat dia merasa takut atau merasa dia putus asa tanpa pengharapan. Itu adalah
kisah di mana yang disebutkan di Alkitab tentang Bani Korah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bani Korah, ketika kita mendengar kata Bani Korah, maka orang langsung teringat peristiwa di mana Korah itu pernah memberontak kepada Yosua. Sehingga dengan pemberontakannya itu membuat dia harus terkubur hidup-hidup di bawah tanah dan dia binasa. Itu sebabnya keturunan Korah mendapatkan sebuah stereotip, sebuah label, sebuah cap sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang suka memberontak, sebagai keturunan keluarga pemberontak. Dan label itu tentu tidak mudah harus ditanggung oleh Bani Korah. Tetapi keturunan Korah tidak demikian. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadikan itu satu hal yang menjadikan dia tidak bisa maju, tidak bisa dipulihkan. Karena dia tahu persis ada satu kunci yang luar biasa yang dia peroleh untuk dirinya. Dia tidak takut apa kata orang. Dia tidak takut apa pencitraan yang dilakukan oleh orang lain terhadap keluarga Bani Korah. Nah, dan itu dituliskan di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Mazmur ini dituliskan oleh Bani Korah. Ya, Bani Korah yang tadi dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang dianggap keturunan pemberontak, tetapi bisa menuliskan Mazmur seindah ini dan bukan hanya sekedar dituliskan, tetapi mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan diawali dengan kata berbahagia. Berbahagialah di sini dalam bahasa aslinya memakai kata ashre, itu artinya diberkatilah. Jadi bukan hanya sekedar berbahagia, diberkati. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti ingin menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Nah, kuncinya apa? Di sini dikatakan manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan, menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, maka dia adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika itu disampaikan, di sini dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah di sini berbicara tentang bagaimana perjalanan orang Israel yang biasanya mereka naik ke Bait Allah di Yerusalem untuk mereka beribadah, sedikitnya laki-laki dewasa setahun 3 kali mengikuti atau melaksanakan ibadah hari raya utama, 3 hari raya utama itu di Bait Suci di Yerusalem. Selain itu ziarah di sini berbicara juga terkait dengan Mazmur. Ya, kalau di Mazmur disebutkan Mazmur ziarah, itu berarti Mazmur yang dinyanyikan atau dinaikkan, ya, yang merupakan puji-pujian kepada Tuhan yang disampaikan ketika mereka menaiki tangga untuk masuk ke Bait Allah. Dengan kata lain, ziarah di sini dengan kata lain, kalau mau disingkat adalah tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan itu dipenuhi dengan hasrat, ya. Di sini dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Ada satu kerinduan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah yang pertama, intim dengan Tuhan. Memiliki kerinduan yang besar dengan Tuhan. Orang-orang yang biasa, yang rindu dekat dengan Tuhan dan yang selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia.
Orang yang sanggup mengalahkan situasi seburuk apapun. Orang yang tidak takut dengan kondisi masa lalu yang pernah dialami oleh keluarganya, oleh dirinya secara pribadi. Seringkali di dalam hidup ini ada banyak label yang dikenakan kepada kita. Dan itu yang membuat kita kadang overthinking, ya, berpikir berlebihan, takut apa kata orang, ya, takut terhadap hal-hal situasi sulit karena ada berbagai pengalaman masa lalu yang buruk. Tetapi seburuk apapun pengalaman masa lalu seseorang, termasuk seburuk apapun citra yang dimiliki oleh keluarga Bani Korah karena kegagalan Korah. Namun itu tidak menjadikan bahwa Bani Korah itu mereka surut untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap mencari Tuhan, untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bertobat, untuk dipulihkan. Asalkan orang itu senantiasa mau duduk dekat dengan Tuhan, mau berharap mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang di sini diungkapkan di dalam Mazmur 84. Bahkan ketika di dalam ayat yang ke-7 dikatakan lembah baka. Ya, apabila melintasi lembah baka. Nah, lembah baka di sini berbicara tentang sebuah lembah yang merupakan bagian dari wilayah yang berpadang gurun di dataran Israel. Suatu lembah yang penuh dengan semak belukar dan duri dan tandus sekaligus kering. Nah, itu sebabnya lembah baka di dalam bahasa aslinya diartikan lembah kering. Lembah air mata, lembah kengerian, lembah kesulitan, bahkan lembah kematian. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh pemazmur Daud ketika mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang disampaikan oleh Daud itu adalah dikatakan dalam bahasa asli salmawet. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Nah, ada hal-hal di dalam hidup ini, ada kengerian, ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang seakan-akan kita diperhadapkan kepada kematian, kepada penderitaan, kepada kesulitan hidup. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika melintasi lembah baka yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan air mata, itu bisa dijadikan menjadi tempat yang bermata air. Air mata bisa dijadikan mata air kehidupan, mata air kebahagiaan, mata air kemenangan ketika orang mengandalkan Tuhan. Hasilnya apa? Ketika disebutkan di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat di sini di dalam bahasa aslinya dikatakan from strength to strength, mekhail el khail. Dari satu kekuatan menuju kepada kekuatan yang berikutnya. Jadi ketika Tuhan memperbaharui kekuatan kita, kita merasa diri kita lemah, tidak berdaya. Ya, itu wajib kita sadari sebagai manusia. Tetapi sumber kekuatan kita, ketika kita meletakkan sumber kekuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita mampu melangkah melewati berbagai macam tantangan kesulitan hidup ini dengan memperoleh kekuatan yang baru, kekuatan dari satu kekuatan menuju kekuatan yang berikutnya. Mungkin kita berkata, masalah saya sekarang adalah lebih sulit, lebih berat daripada yang sebelumnya. Tetapi janji Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Kekuatannya senantiasa dilimpahkan atas setiap kita dan Dia senantiasa memperbaharui kekuatan kita. Itu sebabnya mari kita bersama belajar untuk tetap intim dengan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama ibadah secara korporat seperti biasanya. Tapi ada banyak kesempatan di mana kita bisa tetap memelihara hubungan intim dengan Tuhan, relasi secara pribadi dengan Tuhan, dengan kita mengadakan mezbah keluarga, ibadah bersama-sama dengan keluarga, ibadah secara pribadi,
kerinduan secara pribadi, kita melalui doa kita, melalui kita mengikuti ibadah online, melalui membaca firman Tuhan, melalui di mana setiap saat di dalam kehidupan kita secara pribadi, itu kita tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Saya ingat kata-kata John Piper yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati yang dimiliki oleh orang percaya adalah meliputi segala aspek hidup. Ya, dalam arti bukan hanya ketika kita menjalankan ritual agama, menjalankan ibadah dalam arti praktek kita sebagai orang percaya melakukan berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, itu bagian dari ibadah memang. Tetapi dalam setiap aspek hidup kita, ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di dalam segala hal yang kita lakukan, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Dan setiap yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu adalah ibadah. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, hendaknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu sebabnya kita mau belajar mengandalkan Tuhan, intim dengan Tuhan seperti yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 84 tadi. Selain itu juga di ayat yang ke-12, di situ dikatakan Tuhan adalah matahari dan perisai. Matahari bisa dikaitkan dengan sumber kehidupan. Ya, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan sumber kehidupan, matahari sebagai sumber kehidupan, dan Tuhan adalah perisai. Perisai itu adalah berbicara tentang perlindungan. Tuh, orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sebagai tempat perlindungan, maka orang itu tidak akan mengalami ketakutan. Orang itu menjadi lentur, istilahnya resilience, lentur. Sama seperti keturunan Korah yang lentur, mereka tidak menjadi takut, putus asa, punya daya tahan, semangat juang yang tangguh ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Mereka tetap melangkah, tetap memiliki kerinduan untuk Tuhan, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan meskipun mereka dari keturunan Korah yang dianggap sebagai pemberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di ayat yang ke-13 juga ditekankan bagaimana kita selalu percaya kepadanya. Ya, Mazmur 84, untuk kita mengandalkan Tuhan, tidak khawatir. Ya, tidak khawatir. Sehingga dalam keadaan apapun yang kita alami, ya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Karena kecemasan justru akan menggerogoti iman kita. Orang yang overthinking, yang terlalu berpikir berlebihan, kecemasannya berlebihan bisa menjadi psikosomatis, ya. Yang semula sehat menjadi imunnya makin turun karena khawatir yang berlebihan. Tetapi mari kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai oknum yang kita percaya, bukan hanya percaya di tempat kita mempercayakan diri juga. Bukan hanya kita percaya kepada janji-janji firman-Nya, tetapi kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan, apapun pergumulan yang hari ini, pagi ini Bapak Ibu bawa kesulitan ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apapun, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang belum terjadi, yang memenuhi pikiran kita, perasaan kita. Ada penolakan-penolakan. Ada kepahitan, rasa sakit hati, rasa ditinggalkan. Mari kita melihat Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang peduli akan hidup kita. Tuhan yang ingin memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan yang menyatakan berkat perlindungannya, penyertaannya atas setiap kita. Puji Tuhan, mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber perlindungan. Yang ketiga, mari kita belajar mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, apapun kondisi masa lalu, Dia sanggup memulihkan kita. Terima kasih, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena janji firman-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang yang disebut berbahagia, bahkan diberkati, karena kami memiliki kerinduan untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami, untuk senantiasa intim membangun relasi dengan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber perlindungan, dan kami tidak mau khawatir. Kami mau lepaskan segala intimidasi dari iblis, segala pemikiran-pemikiran kami yang membuat kami merasa tertekan, merasa stres, merasa cemas. Segala label yang dikenakan oleh iblis untuk menekan kami, untuk mengingatkan kami terhadap masa lalu kami yang kelam, terhadap kegagalan-kegagalan kami di masa lalu, terhadap label-label yang ditanamkan karena pencitra dari keturunan dan apapun yang kami miliki di dalam hidup ini. Kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tetap melihat bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, kami mau mengandalkan Engkau karena Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menolong, dan Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kami melewati lembah baka, lembah kesulitan, lembah air mata, lembah bayang-bayang kematian, lembah kengerian yang seakan-akan membuat kami seakan-akan mau mati rasanya. Tetapi kami tahu, kami yakin dan percaya, Engkau sanggup mengubah air mata kami menjadi mata air kebahagiaan, mata air sukacita, mata air kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menyertai kami, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menuntun kami untuk kebenaran, yang sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.